Selamat malam. Kamu lagi dekat dengan seseorang, kamu lagi kesengsem sama seseorang, tapi di sini dia begitu tertutup. Yuk sama-sama kita cek yuk gimana dia sebenarnya ya. Kita akan melihat pribadi dia sebenarnya. Aku di sini menegaskan bahwa mungkin ini tidak bisa dibilang harus resonate untuk kamu semua ya, karena ada yang resonate, pasti ada yang tidak resonate. Karena kenapa? Ini adalah pembacaan umum. Pembacaan umum itu beda loh kalau misalnya kita baca satu-satu. Kadang kalau pembacaan umum itu mengharu biru ya, bagus-bagus. Tapi kalau pembacaan yang personal ya kadang-kadang ya kita memang menilik lebih dalam lagi, nggak cuman dari luar, nggak cuman dari katanya-katanya, kita lihat dari tanggal lahir. Jadi kenapa kalau misalnya bilang baca tarot di Kak Mela minimal 50.000 tuh kemahalan, karena teknik saya berbeda. Oke, itu aja. Sekarang kita akan masuk ke pembacaan mengenai bagaimana dia. Oke, tuh kartu ini dari tadi tuh kayak nongol terus teman-teman ya. Aku akan coba untuk, oh ya, di Indonesia nggak ada yang pakai kartu ini. Nggak ada. Aku coba untuk bacakan ya, karakter dia kepada kamu tuh bagaimana sebetulnya. Di sini, jika memang, oh ya, sebelumnya aku akan lihat dulu nih kondisi dari kamu dan dia. Oke. Di sini aku melihat ada satu keadaan di mana keadaan itu sebetulnya gimana ya? Sudah diupayakan, tapi mungkin upayanya itu kayak nggak maksimal. Sehingga apa? Ada kesalahpahaman mungkin, terus banyak apa ya? Keras kepalanya, karena kartu Prince of Clubs di sini tuh menunjukkan udah sikapnya pasti manja gitu loh, manja dan keras ya. Sehingga di sini mungkin ada yang energinya itu lagi marah-marahan, lagi kayak kepisah aja energinya, entah putus atau enggak, tapi belum pasti. Cuman energinya nih, aku baca secara energi ini kayak kepisah. Kita akan lihat dulu nih ya, karena Kak dia tuh orangnya nggak bisa ditebak, dia ini orangnya tertutup. Menurut Kakak gimana? Oke, aku akan coba untuk cerna buat kamu. Di sini sebetulnya dia adalah orang yang punya memori yang bagus, di mana memorinya tersebut itu biasanya berkaitan dengan kisah-kisah di masa lalu, kisah-kisah indah mungkin antara kamu sama dia dan lain-lain. Orang ini itu tidak gampang move on, tidak gampang cepat melupakan satu kejadian, mau itu bahagia, mau itu sedih, mau itu gimana, dia tidak gampang melupakan. Dia tuh selalu kayak terkoneksi dengan apa yang dulu. Jadi dia punya penilaian kamu itu, kamu tuh dulu begini, sekarang kenapa begini. Selalu mau punya pikiran yang ke belakang ya, jadi tidak mau kayak menerima perubahan banyak. Terus di sini dia tuh suka kayak mengenang-enang masa lalu lah. Dulu tuh aku tuh begini, aku sukses, aku ini, aku itu. Dulu fotoku begini, fotoku begitu ya. Terus di sini dia tuh punya memori spesial. Jadi kalau misalnya kalian memang punya satu momen berdua, di mana momen itu memang lagi bagus-bagusnya, lagi indah-indahnya, itu tuh nggak akan dilupakan sama dia. Jadi kalau misalnya dia merasakan sakit akan satu hal, mungkin kata ucapan kamu dan lain-lain, dia tuh kayak apa ya, ngerasanya kayak teriris-iris. Kenapa? Dia bilang, kamu dulu nggak ingat aku bagaimana ke kamu. Jadi kayak gitu-gitu terus gitu lah ya, kayak begitu ya. Mungkin dia ingat ketika kamu pakai parfum Le Aura. Parfum Le Aura tuh baunya flowery banget, itu yang dia ingat dari kamu, makanya order ya. Terus yang kedua di sini, orangnya ini sebenarnya secara pendidikan, aku bisa melihat secara pendidikan dia itu pintar. Dia suka dengan orang yang berwawasan.
Saya melihatnya dia itu orangnya cukup terbuka pikirannya, tetapi juga agak sedikit konvensional ya. Mungkin dia bukan orang yang tipe-tipe gadget, teman-teman. Jadi kalau gadget itu hanya untuk komunikasi, hanya untuk ya punya, asal punya. Dia nggak peduli yang bagaimana, dia akan pakai gadget itu mungkin sampai jadul. Dan yang aku bisa lihat di sini, dia itu orangnya observasi. Ketika dia mungkin mendekati diri kamu, yang aku bisa lihat dia ini pasti kuat ya mengenai cari tahu dulu kamu tuh orangnya gimana. Kamu ini orangnya sukanya apa, nggak sukanya apa. Jadi begitu dia datang ke kamu, otomatis dia punya rasa tuh yang kayak kamu tuh langsung dapat klik, oh ini kok aku mau ini ya, aku mau cowok ini ya, aku mau cewek ini. Karena dia tuh sudah mengulik, mencari informasi mengenai background kamu sukanya apa, mungkin dari sosial media kamu dan lain-lain. Inilah yang menyebabkan kamu tuh ada kayak energi yang spesial sama orang ini. Energi yang spesial tuh dalam arti energinya benar-benar yang kayak berbeda dari cowok-cowok yang udah kamu kenal, dari cewek-cewek yang kamu kenal ya. Nah, orangnya ini dia itu apa ya? Dia suka segala sesuatu yang ibaratnya bersama. Jadi kalau misalnya ada ketulusan di situ, dia suka suasana yang hangat. Dia sangat suka dengan keluarga. Terus di sini saya melihat dia itu punya keyakinan yang besar. Jadi orang ini memang agak keras kepala. Dia itu dikategorikan orang yang dididik sama keluarganya itu yang benar-benar yang kayak keras gitu ya. Sehingga saya ngelihatnya dia kalau misalnya memang ada empati sama seseorang, itu akan dilakukan dengan tulus. Ya karena mungkin itulah ajaran ya, sifatnya tuh banyak turunan dari apa yang telah dididik sama keluarga. Dan aku ngelihat di sini dia tuh sukanya ya kalau misalnya aku seneng, kamu juga harus seneng. Dia melihat kamu tuh bukan hanya sebagai pasangan, tapi dia melihat kamu tuh juga sebagai orang yang dimilikinya. Jadi itu kayak ada keluarga baru. Mungkin kalau misalnya kamu masih pacaran, dia udah anggap kamu kayak istrinya, kayak suaminya. Jadi bener-bener apa-apa tuh mungkin bisa reportnya ke kamu. Dia selalu punya energi kesepian. Jadi dia bukan tipe orang yang gampang atau mudah berbaur. Dia lebih cenderung kayak menutup diri dan kadang-kadang dia tuh merasakan komplain atau tidak puas ketika memang dia bersama dengan seseorang. Dia tuh selalu merasa kayak feeling lonely. I don't know, kayak dia itu untuk mendapatkan orang yang benar-benar ngeblend sama dia, orang yang benar-benar mengerti dia ini gimana, itu nggak banyak yang tahu. Kebanyakan dia mungkin kayak mengikuti saja, mengikuti pasangannya gimana, misalnya kamu gimana, dia ngikutin, udah begitu aja. Jadi dia tuh kadang-kadang kamu tuh kayak ngebaca nih orang kayak nggak punya personality yang benar-benar gimana gitu. Sekali kamu tahu personalitinya, dia galak gitu. Karena memang orangnya tertutup ya. Terus di sini aku bilang dia selalu punya kayak tanggungan atau tanggung jawab yang sebetulnya mungkin dia itu tidak mampu menjalankannya, tapi dia selalu bilang iya. Jadi kesannya kayak ia mengiyakan tapi nggak ada kemajuan, karena memang energinya itu kayak suka apa ya, suka ngebuat orang itu nggak mau udah berpikiran jelek gitu loh. Mungkin orang ini juga itu kalau misalnya kondisinya lagi berubah, kondisinya lagi nggak baik-baik aja, mungkin dia tuh akan stresnya bisa sangat berlebihan karena kan dia tidak bisa menyamai dengan situasi kondisi yang terjadi ya. Dia selalu ngomong ini, ya dulu aku tuh gini, dulu aku gitu. Pikirannya sebetulnya tua ya teman-teman, karena suka bicara dengan memori-memori yang sudah ada. Mungkin kalian juga di sini ada yang orang-orang suka ngomong dulu aku begini, dulu aku begitu, terus memamerkan foto-foto zaman dulu. Ya, itu biasanya sih energi-energi orang yang memang
spiritualnya dapat, ibadahnya bagus, tetapi ya mungkin orang kayak begini itu sukanya yang apa ya, sukanya itu kayak ada emosi yang suka ditahan gitu, suka ngatur memori-memori yang dulu-dulu ya, suka menceritakan bagaimana dia dulu, kesuksesannya dulu, kayak gitu-gitu. Nah, bagaimana sebenarnya dia ke kamu? Satu, ketika dia memang mendekati kamu, dia itu akan membuat kamu terpana. Ya, dia memang tidak menjadi dirinya yang sebenarnya. Di sini saya melihat dia berusaha membuat kamu impress. Impresi pertama itu penting banget buat orang ini. Ya, jadi dia datang ke kamu dengan segala penuh dengan impresi yang pasti membuat kamu tuh terkagum-kagum. Oh, betapa gentlenya dia, betapa perhatiannya dia sama aku. Ketika dia suka kamu, dia itu melakukan namanya usaha yang benar-benar kerja keras. Dia ngulik sendiri, dia mikir sendiri gimana caranya ngedeketin kamu. Kalau misalnya ini orangnya baik, dia akan lebih leluasa lagi mengimpresi kamu. Jika orangnya galak atau dia cuek, dia akan mencoba terus deketin kamu. Ada usaha di situ, ya. Seven of Swords. Kamu tahu nggak? Ada orang yang sebelum kamu tahu, sebelum kamu ceritain, dia tuh udah tahu. Jadi sebetulnya dia tuh sudah mencuri informasi banyak tentang kamu. Aku bisa melihat ada kartu Seven of Swords, ya. Cara kita untuk mendekati orang adalah kita tahu dulu nih orangnya gimana. Tanya-tanya dulu nih ke siapa, ya. Walaupun itu beresiko, walaupun ini. Aku ngelihatnya orang ini tuh ketika suka sama kamu, mungkin ada dalam kondisi yang salah atau waktu yang salah, atau statusnya salah. Dan di sini ada kartu Seven of Swords. Saya melihatnya di sini tuh dia tuh kayak beresiko aja. Pokoknya aku harus dapetin kamu gimana pun caranya. Ada ambisi itu. Walaupun aku harus berdarah-darah nih ngedapetin kamu, harus melewati saingan-saingannya dia, ya. Dan dia berpikir kalau dia gentle memperjuangkan kamu di awal, saya melihatnya di sini ada kartu Judgment. Kartu Judgment itu adalah keputusan buat dia tuh penting. Status buat dia tuh sangat penting. Kalau misalnya kamu di sini udah kita temenan aja, kita ngambang, oh dia tidak akan puas dengan itu. Ada kartu Page of Wands. Orang ini punya rencana kok sama kamu, yang aku bisa lihat ya. Orang ini memiliki rencana sama kamu sebetulnya. Page of Wands itu sebetulnya dia tuh kayak meng-create. Dia itu kayak, aku tuh mampunya segini. Kalau misalnya memang terjadi pertengkaran karena memang satu tuntutan, itu karena dia memang tidak mampu saat ini untuk mengimbangi kamu. Tapi kalau aku lihat dari kartu-kartu yang di sini ya teman-teman, kamu harus tahu nih keadaan dan kondisi dia, betapa dia tuh mencintai kamu. Dia tuh takut untuk salah gerak, dia takut untuk salah melangkah, yang makin membuat kamu kecewa. Makanya ketika dia sudah mendapatkan kamu, dia di sini itu merasa kayak, aku tuh sebetulnya apa capable ya? Apakah memang orang ini memang mau sama aku? Maukah menerima aku? Jadi dia tuh ibaratnya kayak resikonya tuh dipikirin belakangan. Sekarang kita akan lihat ya, yang sebenar-benarnya perasaan dia ke kamu. Ada perenungan yang dalam. Ada kartu Four of Swords, artinya di sini ada satu kondisi di antara kamu dan dia yang mungkin sama-sama tidak ngenakin. Ya mungkin ini ada yang sudah berpisah, atau tidak komunikasi, atau dia lagi ada kesedihan sendiri. Aku melihat ada satu beban, ada satu pikiran di mana apa yang dia rencanakan, apa yang dia mau lakukan itu tidak berjalan, karena kita punya kartu Four of Swords di depan.
Bagaimana aku mengkomando hubungan ini. Hubungan ini mungkin sudah diisi dengan penuh salah paham dan penuh dengan negative thinking gitu. Aku menjelaskannya juga udah nggak ada daya, aku nggak ada power. Bagaimana ini? Yang aku lihat saat ini dia itu kayak kebingungan. Gimana ya harus bersikap, harus bertindak, harus mencoba untuk mengkeep hubungan ini tuh biar ada. Kalau kamu di sini kondisinya mungkin lagi berpisah energinya, lagi mencoba merenungi, ya dia juga lagi melakukan perenungan. Dia tuh lagi kayak memikirkan apa yang bisa aku lakukan yang pasti-pasti aja buat dia. Buat kamu maksudnya. Apa yang bisa aku lakukan buat kamu? Kartu Ace of Pentacles, dia pengen melakukan sesuatu yang nyata buat kamu. Satu aja yang kira-kira membuat kamu tuh penuh dengan kesan, ya, mendapatkan hati kamu kembali. Bagaimana caranya kamu tuh bisa percaya sama dia lagi, ini yang akan dilakukan. Dia lagi mikirin itu. Yang kamu tidak tahu teman-teman, orang ini sangat haus dengan perhatian kamu. Dia akan coba untuk untuk mungkin bisa mencoba kembali, ya, starting over. Dan dia inginkan adalah memang perhatian dari kamu, karena dia merasa saat ini tuh kayak semua orang kayak nggak ngerti nih kondisinya dia tuh sebenarnya tidak dikulik secara matang. Betapa dia tuh lagi kayak melo banget. Aku ngeliat dia tuh kayak lagi kayak patah harapan, lagi kusut, lagi nggak karuan. Nah, di sini dia akan mencoba untuk fighting back. Fighting back itu untuk apa? Fighting back untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Karena gini teman-teman, yang dia rasakan akan perasaannya sama kamu itu sesuatu yang real. Kalau aku bisa bilang, ini tuh bukan model pacaran yang cuma modal ngomong gitu loh, tetapi sama kamu tuh memang ada nyatanya. Mungkin kalian pernah kayak bertukar hadiah, kamu beliin dia sesuatu atau apapun, ini masih dijaga. Dan kamu tahu nggak, barang-barang yang kamu beli, misalnya kamu beliin dia mouse, ya, buat dia kerja, itu masih dijaga loh barangnya sampai sekarang. Masih apik, masih ada. Dan ada kartu Ace of Swords. Ada daya juang, ada daya ingin. Dia pengen ngide bagaimana sih supaya komunikasinya sama kamu itu tidak nggak saling negative thinking, nggak saling banyak nggak saling banyak perdebatan atau apapun. Bagaimana dia melawan itu? Dia tuh pengen komunikasi kamu sama dia di sini itu berubah jadi rasa sayang. Dia lagi mencoba memahami kamu. Aku tuh salah ngomongnya di mana? Apa yang aku maksud itu bukan begini, tapi kok dia nanggepnya begini gitu loh. Yang seperti aku bilang di sini, energinya itu lagi kayak egonya lagi besar dua-duanya. Ya, ini kita kulik semuanya tentang orang ini. Kita akan buka, teman-teman, mengenai kamu. Apa sih yang ingin dia pikirkan? Yang ingin dilakukan maksudnya dan dipikirkan. Kamu itu adalah orang yang paling mengerti aku. Di sini ada kartu mirroring. Aku bisa berbagi tanpa aku harus malu. Aku bisa cerita semuanya sama kamu, sejujur-jujurnya aku ke kamu. Jadi kalau kamu tanya ke kamu jujur nggak sih tentang apa, itu dia udah paling jujur loh cerita sama kamu. Jadi mbok dihargain ya. Yang kedua, secara sikap dia ada obsesi dengan kamu. Dia tuh akan coba kalau kamu putus sama dia, mungkin dia akan coba untuk masuk terus ke dalam kehidupan kamu. Dia akan menembus hati kamu yang beku. Dia akan coba untuk mencoba untuk bisa lebih buat kamu tuh kayak, please terima aku balik.
ubah pikiran kamu dong. Kamu tahu, dia ini adalah orang yang ingin kau dengarkan, karena dia ini adalah orang yang memiliki divine-nya itu memang maskulin, walaupun dia lembut, walaupun apa. Tetapi dia tuh punya overpower control. Dia itu memiliki sikap pemimpin, dia mau dihargai. Yang kedua, dia selalu merasa kesepian. Dan memang orangnya ini tertutup. Jadi kalau misalnya memang dia tertutup, bukan berarti dia bohong, tapi memang udah karakternya memang introvert. Lebih banyak apa, aku maunya kerja, aku maunya melakukan sesuatu. Kalau kamu tanya kamu kemana, kok udah keluar ada urusan gitu, tapi nggak ngomong mau kemana, mau apa. Tapi kamu jangan ada pikiran, oh ya dia ketemu sama cewek lain. Dia punya obsesi sama kamu yang sangat berlebihan, gimana dia mau dengan yang lain. Mungkin juga hubungan kamu sama dia sudah dalam kan, kita nggak pernah tahu. Gitu. Jadi yang aku bisa simpulkan adalah sampai di sini ya, orang ini tuh masih kayak membutuhkan komunikasi, pengen mengklirkan satu masalah atau ingin bicara sama kamu. Coba saran aku sih, kalau misalnya kalian tidak saling ngeblok, coba untuk saling terbuka dengan perasaan masing-masing. Gak usah ngomong di WhatsApp, tapi langsung aja di telepon. Ya, ini adalah yang sebenar-benarnya dia ke kamu. Aku membaca campuran dari nama-nama yang ada di sini, teman-teman. Kalau misalnya namanya ada atau ada nama kamu di sini, berarti ini adalah pesan untuk kamu ya. Salah satu aja, nama dia atau nama kamu atau nama dia aja. Kalau misalnya nggak ada, jadikan ini sebagai pelajaran. Jadikan ini, siapa tahu ini adalah pembacaan manifestasi berikutnya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you and see you. I love you. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.